Kagumnya setan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kedalaman ilmu dan ketajaman batinlah yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak mempan oleh berbagai godaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapat gelar Raja Para Wali dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka. Tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau. Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu, kata bayangan itu. Yang belum subscribe, tolong segera biar rezekinya mengalir deras dan membawa berkah. Amin. Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu fikih yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. Apa yang aku miliki saat ini, semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku, jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan? Tanya kabut itu. Semua karena padilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu.
apa yang aku haramkan sebelumnya. Sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangat mustahil, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Ada hikmah menarik dari kisah di atas, bahwa kita harus selalu menimba ilmu. Karena dengan ilmu, kita akan selamat dari godaan setan. Perlu diingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu, manusia dapat menerima ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku Nabi semua benda ini jika kamu yang benar. Melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, telah mafhum bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali Allah. Dan komennya atas video di atas kita tunggu ya. Serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.